ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kafe, di warung kopi, sekarang ngomongin orangnya di musola. Ini bukan hijrah, malah jauh daripada kata hijrah. Lebih baik gosip di kafe dibandingkan gosip di masjid. Tempat-tempat baik kita jadikan tempat gosip. Tempat-tempat baik kita jadikan tempat ghibah. Pahalanya, dosanya 2 kali lipat dibandingkan kita. Bukan artinya saya suruh kalau mau gosip di kafe, ya jangan gosip maksudnya. Jangan suka gosip. Maka apa kata Nabi SAW? Hijrah itu apa? Man hajara su', yang hijrah daripada perbuatan buruk. Wal mujahid man jahada hawa. Dan orang-orang yang disebut mujahid bukan yang keliling di jalan demo bawa sepapan tulis kami mujahid, bukan itu mujahid. Mujahid itu adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh berusaha untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman atau tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai kalian menjadikan hawa nafsunya itu sesuai atau tergantung dengan apa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu baru orang yang imannya sempurna, kata Rasulullah SAW. Wa'lam, ketahuilah, kata beliau, annaka innama ta'sillah ta'ala bijawarihik wa hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladik. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya ketika kita bermaksiat, ketika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuhmu. Yang disebut jawahir ini anggota tubuh yang 7. Mata, hidung, lisan, telinga, tangan, perut, dan kaki. Anggota sab'ah, a'dha'is sab'ah al-jawahir. Anggota tubuh yang 7. Dikatakan apabila engkau bermaksiat dengan menggunakan anggota tubuhmu yang 7 tersebut, yang mana itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wa amanatun ladaik, dan anggota tubuh tersebut merupakan amanah yang Allah titipkan untuk kita. Fasti'anatuka bi ni'matillahi ta'ala ala ma'siyatihi ghayatul kufran. Maka perbuatan khianat kita atas amanah yang Allah berikan kepada kita, yang mana anggota-anggota tubuh tersebut dititipkan oleh Allah sebagai amanah, namun kita gunakan tidak sesuai dengan apa yang diberi oleh pemberi amanah, apa yang diinginkan oleh pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ghayatul kufran, puncak daripada kekufuran. Karena mata kita, anggota tubuh kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan digunakan untuk bermaksiat. Bukan itu tujuan Allah memberikan anggota tubuh kita di dalam tubuh kita, bukan. Tetapi tujuannya agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khiyanatuka fi amanatin auda'aka Allahu ghayatut tughyan. Dan juga sifat khianatmu atas amanah yang telah Allah titipkan kepada kita semua, ghayatut tughyan, adalah bentuk pengkhianatan terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna a'dha'aka ra'ayak, karena anggota tubuh kita semua adalah rakyat kita semua. Anggota tubuh kita adalah rakyat kita. Fandur kaifa tar'aha, maka perhatikanlah bagaimana kita mengatur rakyat kita. Kalaulah yang kita tahu mungkin pejabat saja yang punya rakyat, hakikatnya kita semua, di individu kita semuanya punya rakyat masing-masing. Apa rakyat kita? Anggota tubuh kita disebut sebagai rakyat. Maka kita yang hanya bisa berhak untuk mendidik rakyat kita agar rakyat kita menjadi rakyat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua ini punya tanggung jawab, dan kalian semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, kata beliau,
anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arsatil qiyamah bilisani dzalik yafdahukallahu ta'ala 'ala mala'in minal khalaiq. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya seluruh anggota tubuh kita nanti di yaumil qiyamah mereka akan menjadi saksi ke atas kita. Fi arasatil qiyamah, ketika kita diangkat oleh Allah, dibangkitkan di yaumil qiyamah, bilisani dzalik, dengan lisan, dengan cara berbicara yang lancar. Kalaulah kita di dunia ketika kita berbohong, kita mungkin bisa berpikir, ini alasan apa ya yang bisa kita buat supaya kita bisa berbohong. Kadang orang kalau berbohong itu tidak selancar orang yang jujur. Orang yang jujur, dia hanya menceritakan apa yang betul-betul dia alami. Orang berbohong, dia akan tidak selancar orang yang jujur karena dia akan berpikir atau mengarang dulu sesuatu yang dia tidak alami. Maka nanti di yaumil qiyamah, semua anggota tubuh kita tidak ada yang gagap ketika berbicara. Semuanya akan berbicara dengan lancar. Seakan-akan tak ada lagi yang bisa mengontrol bahwasanya untuk kita, anggota tubuh kita bisa menipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berkata dengan perkataan yang jujur. Yafdahukallahu taala ala mala'in minal khalaiq, yang mana nanti Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah anggota tubuh kita di yaumil qiyamah akan dibuka semua aib kita nanti di yaumil qiyamah di hadapan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau di dunia kita malu, aib kita dibuka oleh Allah di depan mertua kita atau di depan gebetan kita. Aib kita dibuka di depan gebetan, ini pasti nanti gak laku lagi nih. Diputusin sama pacar nih kalau aib kita dibuka di depan gebetan. Tapi nanti lihat, aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuka bukan Allah tapi kita sendiri. Dibuka depan siapa? Di depan orang tua kita, depan anak kita, depan saudara kita, depan istri kita, depan suami kita, depan mertua kita, depan semua manusia yang diciptakan oleh Allah. Kalaulah di dunia kita malu, aib kita dibuka di hadapan orang, seharusnya kita jauh harus lebih malu kalau aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang malah kita takutkan jangan sampai aib kita dibuka di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yang mana di hari mereka akan menjadi saksi ke atas diri mereka sendiri. Apa yang akan menjadi saksi? Alsinatuhum, lisan-lisan mereka. Wa aydihim, tangan mereka. Wa arjuluhum, kaki mereka. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan dengan anggota tubuh mereka. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kita semua hafal itu di dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami tutup semua. Ala afwahihim, apa yang ada di dalam lisan mereka yang suka berbohong, kami tutup semuanya. Lisan mereka yang suka mengarang-ngarang, kami tutup semuanya. Wa tukallimuna aydihim, kami akan berikan kesempatan tangan mereka untuk berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Bahkan dikatakan di dunia hanya lisan kita yang bisa berbicara. Semua anggota tubuh kita tak ada satu pun yang bisa berbicara di dunia. Nanti dibalikkan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada satu anggota tubuh pun yang bisa berbicara. Nah, lisan tak bisa lagi berbicara, melainkan semua anggota tubuh selain lisan yang di dunia tidak bisa berbicara akan dibuat berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala.